Iya. Oke, bentar saya mute dulu yang takutnya masih ada yang man. Ya, kita mulai untuk pertemuan hari ini sebelum UAS ya. Beberapa hal yang menjadi ini adalah hasil akhir dari bagaimana cara kita mengevaluasi atau menindaklanjuti dari uh, apa yang sudah kita pelajari saat ini. Standar dari cara kita mengecek bahwa sesuatu hal itu berjalan lancar ataupun berjalan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan adalah dengan membuat SWOT analisis ini, yang merupakan akronim dari setiap yang ada di sini: strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Bagaimana kita bisa, mungkin Bapak pernah apa ya, pernah belajar juga tentang SWOT analisis ini, yang menurut saya ini merupakan satu apa ya, jalan yang biasa dipakai untuk beberapa perusahaan ataupun sekolah, kita konteksnya sekolah ya, untuk mengecek apakah program yang memang sudah kita jalankan, baik dari segi SDM, baik dari segi yang lainnya, contohnya misalnya keuangan dan sebagainya, itu apakah sudah tercapai apa belum. Atau mungkin ketika kita ingin memulai program baru, maka bisa menggunakan analisis ini. Jadi kita sekarang akan dibawa ke sebuah pemahaman bahwa setiap hal yang terjadi pada sebuah organisasi itu nggak mungkin berjalan sesuai rencana kita ya. Sudah saya bilang begitu. Kita ini bukan makhluk sempurna tanpa ada cacat gitu ya. Kita pasti ada kekurangan. Organisasi yang kita pimpin, baik sekolah maupun yang paling besar kampus misalnya, itu pun sama memiliki beberapa keunggulan dan juga beberapa kelemahan. Tapi ketika SWOT analisis ini muncul, bukan hanya kelemahan dan keunggulannya saja. Strength itu keunggulan kita, weaknesses itu adalah kelemahan yang ada, akan tetapi ditambahkan dengan opportunities, kesempatan, dan juga threat atau ancaman. Kita berbicara dulu tentang kekuatan. Bagaimana cara kita melihat bahwa suatu hal itu ada dalam diri kita yang positif ya Bu ya, Bu Bapak. Jadi misalnya kekuatannya itu kita akan mempertanyakan beberapa hal. What do you well? Lalu what unique resources can you draw on? Dan terakhir adalah what do others see your strengths? Jadi kekuatan ini dilihat dari tiga hal. Apa yang kita lakukan, apa sumber daya yang unik. Unik itu kan beda Bu ya. Sumber daya yang berbeda yang bisa membuat ibu menjadi seperti ini. Dan terakhir, kekuatan itu dilihat dari bagaimana cara orang melihat kesuksesan kita. Contoh kalau sekolah, what do you well, misalnya, what do you do well, apa yang Anda lakukan itu, kita lakukan di sekolah itu supaya bisa lebih baik. Kayak kita ceritakan, what unique resources, oh kalau di kita resourcesnya ada keunggulannya itu di sekolah kita ini beda dengan sekolah yang lain. Apa yang unik? Misalnya kita menambahkan beberapa program, misalnya yang berhubungan dengan sains misalnya. Di sekolah kami anak-anak itu sudah belajar pemrograman dari kelas sekian, coding dari kelas sekian sampai kelas sekian misalnya. Lalu terakhir, apa yang orang lain lihat yang menurut ibu bapak itu merupakan kekuatan ibu bapak. Misalnya kedisiplinan, atau misalnya ketepatan waktu dalam mengajar, atau datangnya guru ke kelas, seringnya datang ke guru ke kelas, atau misalnya kebersihan mungkin. Terkenal sekolah ini karena apa ya? Karena kebersihannya. Terkenal sekolah ini karena apa? Karena di sana itu disiplin. Terkenalnya sekolah ini karena apa? Karena sekolah ini adalah misalnya mengeluarkan banyak apa ya, lulusan yang sudah berhasil. Itu kan sama karena kita musimnya ini PPDB itu ya, penerimaan mahasiswa siswa baru, apapun itu namanya, di tingkat SMP, SMA sampai kuliahan itu Juli itu
kemarin sebetulnya ya, sebelumnya kalau di sekolah bulan-bulan sebelumnya Mei itu ada jalur prestasi lah, ada juga jalur ujian mandiri dan sebagainya. Jadi ketika orang melihat sekolah kita, kira-kira mereka itu suka ke kita itu gara-gara apa gitu? Program atau mungkin karena disiplinnya, maka ibu bapak tuliskan kelebihannya gitu. Jadi kita tidak serta merta menulis kelebihan itu berdasarkan ya kita sendiri gitu. Jadi narsis jadinya. Tapi ibu tanya ke orang lain, ibu bapak tanya, Pak, ibu kenapa mendaftar di sini? Oh, karena saya dengar dari tetangga saya sekolah di situ bagus karena misalnya ada penambahan jam pelajaran untuk mata pelajaran agama. Oke, itu dimasukkan menjadi kekuatan ibu. Jadi orang yang nilai kita, bukan kita yang menilai diri sendiri. Gitu ya. Itu kebanyakan di kita itu salah SWOT analisis itu karena kita pede gitu. Apa kelebihan sekolah ibu? Ya, kelebihan sekolah kami adalah ini program banyak. Itu kata siapa? Ya kata kami. Oh, salah. Justru kekuatan kita itu dilihat dari orang-orang lain. Sama seperti main bola, Bu. Misalnya ada Argentina lawan Brazil atau Argentina lawan Jerman, tuh. Maka yang hal pertama itu adalah cara mengukur kekuatan lawan kan. Iya kan ya. Jadi misalnya kita Indonesia misalnya ya akan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia nanti bulan September. Apa yang pelatih lakukan? Maka pelatih yang lakukan adalah melihat kelebihan-kelebihan pemain Jepang, lalu organisasi sepak bolanya seperti apa, organisasi di lapangannya seperti apa, itu yang kelebihan. Nah, poin-poin dari lawan itu yang akan menjadi kekuatan bagi Jepang sendiri. Nah, itu jadi gitu. Strength itu, kekuatan itu bukan kita yang menilai, tapi orang lain yang menilai gitu. Gimana Pak, kalau misalnya sebuah sekolah nggak punya kekuatan misalnya, pasti punya. Nggak mungkin nggak punya kekuatan satupun, nggak ada, nggak mungkin ya. Impossible. Apakah dari gedungnya yang bagus mungkin? Atau materinya misalnya yang sudah pakai LMS, sudah sistem manajemen sistemnya sudah bagus? Atau apa? Baru weaknesses. Sekarang kekurangan. Yang menjadi kekurangan di sini itu adalah menurut kita. Oke. Jadi kalau kebalikannya, kalau lebihan itu, kalau strength kekuatan itu menurut orang lain, kalau kelemahan itu milik kita yang menilai sendiri. Oh, kita ini kurang kelas. Oh, kita ini kurang dalam hal pengembangan guru, Pak. Oh, kita ini masih kurang pemahaman tentang IT, tentang kurikulum merdeka dan seterusnya. Ya. Jadi kalau melihat kekuatan lalu kekurangan, itu dua hal yang sangat berbeda sekali. Kekuatan kita dilihat oleh orang, kelemahan itu kita yang menilai. Muhasabah namanya ya kalau dalam bahasa Arab itu. Menghisap diri sendiri itu adalah weaknesses kan. Iya kan? Ya menghisap kita menghisap diri sendiri gitu. Saya kurangnya ini gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Jadi strength dan weaknesses itu suatu hal yang beriringan jalannya itu kalau dalam SWOT analisis. Tapi cara kita memandang kekuatan itu dari orang luar yang ngasih tahu kita kelemahan kita sebelum orang lain mengetahui kekurangan kita mengetahui kekurangan diri kita sendiri. Jadi tidak ada narsistik dalam sebuah organisasi. Tidak seorang kepala sekolah itu tidak narsis nantinya. Kami sudah memiliki ini, enggak boleh itu. Mahasiswa kami itu sudah siswa kami banyak yang lulus. Gimana Pak kalau ada sekolah-sekolah ngomong gini, mahasiswa kami ada 15 orang diterima di perguruan tinggi. Itu penilaian luar kan? Karena dia ke daftar ke perguruan tinggi negeri, dia lolos, jadi kan yang nilai kan luar, berarti bagus. Jadi bukan narsis, tapi itu mah salah satu kekuatan yang dari luar yang diakui, recognize ya, diakui oleh orang lain bahwa lulusan kita bagus, nggak masalah. Jadi kalau kita berbicara kita memiliki lahan 20 hektar dan sebagainya, itu mah ujub ria takabur namanya.
Ini nggak boleh. Nanti orang nyerang kita, luas lahan 20 hektar tapi tidak bisa menyelenggarakan pendidikan yang baik kan gitu. Weaknesses itu kekurangan kita, apa yang harus ditingkatkan, what could you improve, where do you have fewer resources than others. Di sektor mana kita ini memiliki kekurangan daripada orang lain gitu ya. What others likely to see as weaknesses gitu. Bagaimana cara orang melihat itu sebagai sebuah kekurangan. Jadi kita menilai diri kita sendiri. Jadi kita ibaratkan orang lain yang melihat kampus sendiri, melihat sekolah sendiri. Kalau saya jadi orang lain melihat kampus saya sendiri, lihat WC yang seperti ini, lihat kelas yang kumuh seperti ini, kira-kira gimana? Ya, saya akan protes, Pak. Nah, itu. Jadi, bagaimana kita melihat ke sekolah kita atau ke program-program kita gitu ya, tapi feedbacknya ke kita sendiri gitu ya. Oh kalau iya, jadi kita menjadi orang lain dulu sebentar untuk menilai kekurangan kita. Itu semua bagus sekali. Artinya kan kalau kata orang Sunda mah, bukan Sunda ya, semua orang juga bilang, maksudnya orang Indonesia juga semuanya idiomnya bersama itu. Jangan pernah memakaikan baju orang lain pada kita, dan jangan pernah memakai baju orang lain karena pasti berbeda. Itu saja. Apapun itu, bentuk struktur manusia itu pasti berbeda. Ada yang tinggi sama bahu beda, bahu sama tinggi sama perut beda. Biasanya bapak-bapak ya perutnya buncitan gitu kan ya. Nah hadis eta mah cukup kaosnya diseman kelakan ngatung ya karena memang kan perutnya beda. Ada yang buncit, ada yang enggak, ada yang six pack, ada yang enggak kan gitu. Jadi jangan pernah melihat seseorang itu ya seperti itu. Oke, opportunities itu adalah bagaimana cara kita bisa mengembangkan diri ke luar. What opportunities are open to you? Kesempatannya, ibu bapak kan udah melihat kekurangan, kelebihan. Tuh. Maka salah satunya adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan keduanya. What trends could you take advantage of? Ada tren baru nih, kira-kira bisa, kalau kita tahu kelemahan dan kekurangan kan bagus kita. Oh trennya anak-anak sekarang itu ketika pengenalan siswa baru itu mereka karena suka suka dengan K-pop, maka kita akan mengundang artis K-pop misalnya, contoh seperti itu opportunities bro. Ada kesempatan kita untuk melihat tren saat ini seperti apa. Karena memperlakukan siswa tiap tahun kan pasti berbeda, tiap zaman juga berbeda, tergantung dari bagaimana cara kita menanganinya. How can you turn your strength into opportunities? Nah ini terakhir, bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan kita menjadi sebuah opportunity, sebuah kesempatan baru. Ibu tadi udah tahu kekuatan kita dari orang lain, bahwa kita ini disiplin. Bagaimana cara kita memamerkan bahwa itu adalah kedisiplinan kita, misalnya kepada orang lain itu seperti apa. Kesempatannya kita contoh misalnya dengan membuat iklan dan sebagainya dan seterusnya di media sosial lah atau di mana. Dan terakhir adalah threat. Threat itu adalah ancaman. Jadi setelah kita mengetahui kekuatan, kelemahan kita juga tahu, kesempatan itu pasti datang, pasti ada buat kita. Sekarang kita melihat threat-nya, ancaman. Ada nggak ibu sesuatu hal yang mengancam ibu bapak? Sekolah ibu bapak ada nggak? Apa di sini berbicara tentang apa? Kompetisi dengan sekolah lain. Kira-kira kekurangan apa yang bisa orang lain expose dari kita? Itu diperhitungkan oleh kita. Jadi kalau manajemen bola, misalnya sepak bola itu kan ketahuan. Misalnya Indonesia kalau di back carry-nya agak lemah, pasti akan diserang habis-habisan dari sisi itu. Bagaimana cara kita mengendalikan ancaman tersebut? Jadi itu ya. Jadi strength sekali lagi kekuatan kita, weaknesses, opportunities, kesempatan, dan threat itu ancaman. Bagaimana hal tersebut bisa menjadi sebuah pola yang baku, menjadi poin-poin tertentu yang bisa menjadikan kita, salah satunya adalah aware terhadap analisis ini. Ada nggak Pak analisis selain SWOT? Banyak. Cara kita menganalisis, tapi SWOT ini sampai saat ini sering banyak digunakan karena sangat simpel. Simpel lah. Kekuatan, kekurangan, kesempatan untuk maju, kesempatan untuk berkembang, terakhir ancaman.
Ketika kita untuk memiliki kesempatan untuk bermaju, apakah ada ancaman yang mengancam organisasi kita atau tidak? Ya, itu sebaliknya, atau sebaliknya ya. Ya, Ibu Bapak ya. Jadi sekarang Ibu Bapak silakan berunding, memilih ini enggak tugas kelompok juga boleh lah ya, mau perorangan juga boleh. Bikin SWOT analisis untuk beberapa masalah yang ada nanti ya, slide berikutnya di dalam dunia pendidikan kita. Kekuatannya, kekurangannya, kesempatan untuk majunya, dan juga ancamannya. Itu aja, poin-poin saja, mirip seperti ini, mirip seperti yang sudah disampaikan di slide yang ini. Ini, misalnya kekuatan, disiplin, kekuatan, program banyak, kekuatan, misalnya ada subsidi dari pemerintah sehingga SPP-nya murah. Kekurangan, gedung beberapa lab sains masih kurang. Kekurangan misalnya tidak adanya misalnya program-program yang berhubungan dengan kepramukaan misalnya. Kekurangan, sekolahnya susah dijangkau oleh orang-orang gitu ya. Kesempatannya sekarang, kesempatan untuk berkembangnya misalnya bisa memanfaatkan kelebihan kita kan yang tadi, kita bisa memanfaatkan tentang kedisiplinan kita untuk selalu maju ke depan, contohnya dengan memfokuskan pada itu saja, memfokuskan pada sesuatu hal yang membuat kita maju, yang diambil dari hal-hal yang positif. Ancaman nih, apakah ada sekolah atau program yang lebih bagus dari program sekolah yang lebih bagus daripada program kita? Apa kekurangan program kita? Ancamannya itu misalnya tentang ekonomi, misalnya harga nanti naik, nanti siswa akan malas untuk seorang tua malas untuk menguliahkan atau menyekolahkan anaknya karena resesi ekonomi atau apalah, itu bebas ya, terserah Anda. Pokoknya ada sesuatu hal yang memang menjadi hal yang menjadi krusial buat kita yang bisa dijadikan alasan kita berada saat ini. Kita ini seperti sebuah roulette ya, Russian roulette itu kan muter itu kayak kan roulette, siapa bagian siapa apa gitu ya. Kita nggak tahu kapan kita berada di strength, kekuatan, weakness. Kita nggak tahu kapan kita berada di opportunities. Kita nggak tahu kapan berada di threats. Setiap ada masalah muncul, setiap ada program muncul, itu pasti dianalisis dengan SWOT ini akan lebih terlihat problemnya di mana, kelebihan program ini apa. Contoh program misalnya, program tahfidz Quran. Kekuatan, karena apa? Sekarang lagi musim. Lalu orang tua lebih percaya pada sekolah tahfidz daripada sekolah yang lain. Kekurangannya, ya pasti kalau sekolah tahfidz kan nambah lagi biaya dan sebagainya. Apakah ada orang tua yang mau menyisihkan uang tambahannya? Kesempatan makin terbuka karena tadi ya trennya sudah bagus. Ancamannya, banyak sekolah tahfidz yang memberikan program yang lebih tapi dengan harga yang terjangkau dan gitu. Jadi itu hitungannya ibu bapak ini sekarang sudah jadi manajer sekolah negeri maupun swasta, itu pasti memikirkan tentang finance, tentang keuangan bagaimanapun juga gitu ya. Itu pasti menjadi bahan yang sangat penting sekali buat kita berpijak gitu ya. Saya tidak suka kalau bidang pendidikan itu dijadikan bisnis, tapi di belakang itu bagaimanapun juga kita membutuhkannya, apalagi swasta. Saya tahu sendiri itu membutuhkannya buat operasional bagaimanapun juga. Nah, dua kutub yang berbeda ini tentunya bisa disatukan dengan cara selama kita profesional dan kita memang berpijak pada beberapa dasar hukum, misalnya SWOT analisis, kita berdasarkan pada teori-teori misalnya Ichikawa diagram Ichikawa yang mirip ikan itu ya, sama lah, mirip-mirip kayak gini juga, cuman itu dari Jepang. Lalu ada diagram yang lain yang juga mungkin jadi tandingan. Setidaknya kan ibu udah sekolah S2
nanti yang lulus dan sebagainya. Tentunya kita bisa memutuskan suatu hal itu berdasarkan teori-teori yang ada. Oke, jadi teori-teori ini sudah Ibu Bapak manfaatkan untuk kemajuan sekolah-sekolah yang akan Ibu Bapak hadapi. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga mungkin nanti lebih luas lagi ya, secara nasional maupun global. Ini ada 4 buah masalah, bukan masalah ya, yang biasa terdengar menjadi lebih familiar di kita. Silakan Ibu Bapak pilih mau meng-highlight apa untuk SWOT analisis ini. Jadi bikin seperti ini, ada poin-poinnya, gitu ya. Kekuatannya apa, program ini, kelemahannya apa. Misalnya seperti ya sekarang ini misalnya program-program zonasi misalnya, kekuatan zonasi apa, kelemahannya apa, kesempatannya apa, ancamannya apa, gitu. Kemarin ada yang protes karena zonasi katanya rumahnya itu dekat dengan sekolah tapi tidak bisa daftar ke situ. Bahkan ada yang dari luar itu bisa masuk ke sana dengan mengubah kartu keluarga kan gitu. Di Bandung terjadi di SMA favorit di Bandung, SMA 3 lah ya. Tetapi kan tidak ditinjak lanjuti, tetap saja nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau udah di SWOT analisis kita punya dasar bahwa program zonasi mau diberhentikan atau misalnya kita kembali ke awal, nggak ada zonasi lagi itu langsung bisa mendaftar siapapun itu. Karena gini bro, kenapa SMA 3 itu menerapkan zonasi tapi masih mengambil siswa yang di luar dari zonasi. SMA 3 kan SMA favorit pertama ya, dia tidak akan mempertahankan kefavoritannya itu dengan cara-cara yang mungkin melanggar gitu ya, sebetulnya melanggar gitu. Nah, jadinya kan gini, mereka mengambil siswa-siswa yang sudah pintar di SMA, yang ranking pertama sampai 10 misalnya, mereka ngambil itu, masukkan ke biar sustainable, biar keberlanjutannya itu sekolah terbaik itu menjadi baik. Nah, saya yang sangat tidak setuju kalau hal ini bisa dilakukan. Artinya kan pendidikan ini sekarang sudah tidak merata dong. Mana pemerataan pendidikan? Mana ya kalaupun mau pakai persenan silakan lah. Kita misalnya sekolah SMA 3 untuk yang peringkat 1 sampai 10 sekitar 20%. Untuk yang rumahnya dekat misalnya 40%. Misalnya jalur prestasi yang lain di luar akademik misalnya olahraga dan sebagainya sekian persen. Itu boleh. Gak masalah. Jadi mirip dengan ya mirip-mirip lah ya dengan sekarang. Cuman berbagian persentasenya harus ada. Artinya kan sekolah itu dibuat untuk membuat orang atau manusia itu kan berguna bagi bangsa dan negara. Kalau misalnya kita hanya mengambil orang-orang yang ranking 1-10 itu hampir 90%, apa tugas guru SMA 3 gitu? Ngapain aja gitu. Ya kan? Mereka udah jadi gitu. Tinggal moles-moles sedikit mereka yang dapat reward atau award gitu ya. Jadi artinya tidak ada pemerataan pendidikan, equality juga tidak ada, equality in education, keseimbangan atau keadilan atau apapun namanya, justice in education itu nggak ada. Nah ini kalau di SWOT analisis itu ketahuan Bu, kekuatan zonasi, kelemahan zonasi, kesempatannya, ancaman dari zonasi apa ya, ancamannya yaitu banyak orang tua siswa yang akan protes gitu. Kelemahannya ya tadi, kelemahannya itu tidak membagi sesuai tidak proporsional aja, berapa persen yang zonasi, berapa persen yang ini. Zonasi boleh dilakukan asal misalnya 50% dari siswa sekolah yang daerah situ lah ya, berapa kilometer lah dibikin, karena zonasi itu sudah standar sebetulnya, harus ada memang. Tapi gunakan juga misalnya kalau takut apa gitu, gunakan juga misalnya jalur prestasi akademik lah, jalur apa, itu kan lebih elegan gitu, daripada memasukkan kartu keluarga. Itu kan menjadi hal yang sangat aneh ya buat kita semua. Ya cek aja sekarang, mungkin ibu bapak ada yang di SMA negeri gitu, ya bohong kalau nggak tahu ada banyak yang memasukkan kartu keluarga gitu. Jadi itu nih, sini yang pertama itu tentang anggaran pendidikan. Kemendikbud-Ristek hanya mengelola 3% dari keseluruhan APBN. Oke.
klaimnya ya, APBN itu sekitar 3 triliun, 80%-nya itu dikelola oleh hanya 3% dari Kemendikbudristek, di Kemendikbudristek, klaim dari Kemendikbud hanya 98 triliun. Betul ya, emang masalahnya apa kan gitu kan? Gaji guru bukan dari Kemendikbudristek, gaji guru PNS itu kan dari daerah ya kan. Jadi kalau ini diklaim yang ini yang 3% Kemenag itu 95 triliun memang benar, tapi Kemenag itu mengurus hal lain selain guru. KUA, di Direktorat Haji, mengurus Bimas Islam, mengurus madrasah, mengurus hal yang lainnya gitu ya, selain daripada guru PAI beda lagi dengan guru madrasah. Ya, jadi ini menurut Ibu Bapak kalau ada data seperti ini, klaim dari Dikbud kan, bahwa kami sangat standar sekali pengelolaannya, bahwa kami ini apa ya, tidak hanya mengurusi uang sedikit ya, Kemendikbudristek ya hanya mengelola segitu saja, penggajiannya mereka udah tidak lagi mengurus. Yang kedua, 26 SDN di Karanganyar ini tentunya tahun 2021 ya, pas COVID, kekurangan murid. Apakah tergilas sekolah swasta? Nah, jadi ini pilihannya sekarang negeri atau swasta. Tuh, jadi silakan SWOT analisis buat Guru Bapak bagaimana kelebihannya antara sekolah swasta dan negeri itu. Kelebihan sekolah negeri gimana, kekurangannya apa, swasta kelebihannya apa, kekurangannya apa, kesempatannya gimana. Jadi bikin SWOT-nya dua ini kalau ini ya. SWOT untuk sekolah swasta dan SWOT untuk sekolah negeri. Dulu dibandingkan dan kita bisa menjelaskan seperti apa. Ini bocoran buat UAS aja Bu ya. Soal UAS salah satunya adalah tentang SWOT analisis. Jadi Ibu Bapak harus cermat dalam menganalisis sesuatu hal. Di tengah pandemi, kepemimpinan sekolah-sekolah yang baik sangat dibutuhkan. Mungkin kita balik lagi ke beberapa tahun yang lalu gitu ya. 3 atau 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu ketika pandemi itu katanya peran sekolah, kepala sekolah itu sangat dibutuhkan. SWOT-lah oleh Ibu gitu. Lalu setelah di SWOT analisis, bagaimana tanggapan Ibu? Apakah kesimpulannya seperti apa? Nggak usah panjang-panjang. Itu kalau di UAS ya Bu ya. Kalau di sini cuma di SWOT aja, bikin SWOT analisis. Kalau di UAS setelah kita bikin SWOT, Ibu bikin tanggapan. Menurut kata-kata Ibu sendiri, bukan menurut Google, bukan menurut teman, bukan menurut buku. Menurut saya lebih menghargai pikiran Ibu Bapak yang asli daripada pikiran Ibu Bapak yang membaca buku atau pikiran Ibu Bapak yang ya, lebih menghargai apa ya, pengalaman Ibu Bapak di lapangan kan. Pengalaman Ibu Bapak lebih banyak sebetulnya daripada 1 atau 2 buah buku. 3, terakhir, yang masalah mutu pendidikan Indonesia ini kan mutu terkait dengan SDM juga ya. Dari kepala sekolah juga sangat berhubungan dengan SDM. Yang tadi kan SD juga sama dengan SDM, berarti kan tentang sekolah. Dan juga anggaran juga sama tentang manajemen anggaran seperti apa. Dan terakhir adalah yang masalah mutu pendidikan Indonesia. Di sini peringkat PISA kita turun. 2015 70, kemudian peringkatnya 8, sainsnya itu cuma 70, peringkat 71 ya, matematika peringkat 73, dan membaca literasinya itu 74. Peringkatnya ya turun peringkatnya, bukan 73 itu lebih baik bukan, tapi lebih kecil ya lebih bagus. Seperti peringkat di sekolah aja gitu. Problematikanya di sini ada kondisi sosial psikologis, ada belanja pendidikan daerah rendah, kualifikasi guru juga. Ini kan nih bayangkan Bu Bapak ya. Kualifikasi guru ini tahun 2018 itu ya. Berarti kan ini setelah nanti 2020-an laporannya. Kualifikasi guru yang berijazah di bawah S1 dan D4 itu masih banyak. SD 21%, SMP 14%, SMA 5%, dan SMK 9%. Guru yang bersertifikasi masih di bawah SMK malah lebih hancur 28%. Dengan harapan bahwa orang sudah tersertifikasi itu, guru itu pasti akan lebih profesional kan ya. Oke, saya sudah bagikan slide-nya ke
tadi ya ketua kelasnya eh, eh, nanti tinggal ibu bapak cuma kotak-kotak aja, nggak usah dikumpulkan, nggak usah apa. Salah satunya adalah Boleh tanya nggak Pak? ya, boleh boleh. Gimana kalau misalnya SWOT analisisnya di tempat kerja masing-masing? Kalau zonasi kan itu bagiannya sudah terbiasa di negeri. Kalau kita kan apalagi saya di pesantren di sana di sini di Musadad, yang lain mungkin di SD dan lain sebagainya, boleh nggak Pak? Enggak, berdasarkan soal yang tadi saja Bu, yang 4 dianalisis, pilih aja salah satu kira-kira yang menurut ibu bapak apa ya, bisa menjadikan hal yang ya, kalau di sekolah ibu bapak mah tuh lancar atau mah hatam itu atau Biar gampang tadinya ulangan apa, menjawabnya gitu. itu terlalu terlalu mudah. Jadi Iya, kita menganalisis SWOT tapi berdasarkan masalah dalam bidang pendidikan yang ada kayak tadi ya. Maksudnya Pak, saya memang lebih memilih pada masalah anggaran. Saya lebih memilih masalah misalnya tadi ya, masalah kepala sekolah, kepemimpinan masa pandemi. Nah nanti ketika di UAS baru ibu menjelaskan. Kalau di iya, UAS itu menjelaskan di sekolah saya mah gini pengalaman ibu. Nah itu lebih bagus. Jadi itu mah ibu iya, buat soal UAS itu mah Bu ya. iya, Bukan nggak apa-apa. sekarang cuma SWOT aja. Kotak-kotak aja Bu, nggak usah dikumpulkan, nggak usah apa. Karena apa, ini kan karena ujung-ujung dari perkuliahan kita ini adalah sebetulnya membuat analisis terhadap sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan juga sumber daya aset misalnya dan sebagainya yang ada di sekolah kita. Ya, menurut ibu bapak eh, kekurangan dan kelebihannya itu kan kalau di sekolah kita kan sudah bisa lah ya ditulis sendiri juga sekarang. Tapi nanti akan berdasarkan kasus atau kasus seperti ini mirip, ada kasus gini nih, misalnya internasionalisasi sekolah. Kan banyak nih dulu itu ya, sekolah, sekolah internasional, sekolah dengan kurikulum Cambridge, sekolah dengan, menurut ibu bapak kalau di SWOT analisis itu gimana gitu? Apakah penting sekolah internasional itu? Apakah tidak? Misalnya kemunculan SDIT ya, SDIT itu kan madrasah berbentuk SD kan gitu sebetulnya. Apa yang diajarkan di madrasah itu berbentuk SD. Kenapa tidak madrasah aja? Karena izinnya pengen dari Kemendikbud gitu. Maka dibikinlah SDIT. IT-nya itu kan yang disematkan karena menyamarkan. Contoh, toh isinya sama, isi yang ada di madrasah atau di MIN juga sama misalnya ya, ada kan STIT juga ada kan, di MAN juga sama gitu, di Sanawiyah juga sama gitu. Jadi madrasah berbentuk sekolah berbentuk madrasah seperti itu juga gitu ya. Nah, apakah Ibu setuju dengan hal tersebut atau yang jadi kan peminat ke madrasah negeri Ibu sangat kecil sekali kecuali MAN ya. Kalau di MIN itu sangat sangat rendah sekali. Apa masalahnya? Maka di SWOT sama Ibu Bapak. Contoh misalnya ya, kelebihan dari MIN apa? Madrasah ini apa? Atau RA. Kenapa banyak orang yang ke taman kanak-kanak daripada ke RA? Padahal eta-eta kena sami namina teh. Itu kan. Iya. Jadi kan ibu mungkin kata ibu mungkin kelemahannya itu dari labelan mungkin gitu, atau mungkin dari apa ya? Mungkin dari ya mirip dengan dulu SPD dan SPDI aja gitu. Kenapa orang anak yang lulusan SPDI tidak pede? Ya karena ada Islamnya. Loh, kok ada Islamnya nggak pede gitu? Ya karena Pak nggak bisa masuk di beberapa kota itu yang SPDI itu tidak bisa melakukan jadi PNS itu. Lulusan PGMI saja itu di Garut itu dulu pernah nggak boleh ikutan formasi PNS karena yang dibutuhkan itu PGSD bukan PGMI. Nah sekarang nomenklatur SD dan MI kan sebetulnya sama-sama saja tingkatannya itu ya. Cuman yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Arab gitu kan ya. Aliyah juga kan beda itu, MA sama SMA kan cuma diganti dihilangkan S-nya saja, diganti dengan aliyah itu madrasah aliyah, menengah umum menengah atasnya dihilangkan, dekat jadi polemik. Nah, menurut ibu bapak apakah harus berubah gitu jadi SMA yang man-man itu gitu, misalnya SMA Islam negeri misalnya gitu, atau nggak usah pak udah biarin aja gitu? Oh, itu mah gimana kelihayan dari apa
penilaian dari kepala sekolahnya aja dalam membungkus itu kan menjadi polemik. Sama Bu, di universitas juga sama. Jadi saya itu dianjurkan untuk mengubah beberapa prodi yang di tarbiyah ini. Contoh misalnya PIAUD itu ya udah jadi PAUD aja katanya. Lalu PGMI jadi PGSD. MPI yang sekarang Ibu Bapak belajar sekarang jadi di S2 ini, itu ditawarkan menjadi MP kayak di UIN Jakarta atau Adpen gitu. Maksudnya bagus buat berkompetisi Bu dengan yang lain gitu ya. Jadi kan orang kalau PGMI kan agak gimana gitu. Yang tahu kan cuman yang ya, orang-orang. Tapi kalau PGSD, tahu PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar. Nah sekarang PGMI dengan SD-nya itu apakah sama setara? Lulusannya juga sama. Apa yang dipelajari bahkan secara keislaman lebih banyak di PGMI sebetulnya. Kita belajar ada akhlak tasawuf, tafsir hadis, tafsir Quran, lalu ulumul hadis, ulumul Quran, seterusnya kita belajar gitu. Jadi kelebihannya kalau ada yang ditanya, Pak, apa kelebihan PGSD UPI dengan PGMI UIN? Ya kita belajar beberapa ilmu agama tambahan. Toh nanti kalaupun dia nanti sekolah mengajar di SD bukan di MI, setidaknya dia bisa mengajarkan nilai-nilai Islam gitu, maksud saya kan gitu, masuk akal. Tapi yang PGSD itu nggak mungkin mengajar di madrasah kecuali kalau siswanya itu memiliki kemampuan latar belakang agama yang bagus. Itu maksud saya. Kan di UPI mah nggak belajar ulumul hadis atau apa gitu, nggak belajar. Atau Kurdis, Quran dan hadis kan nggak ada. Nah kita punya. Jadi sebetulnya Kementerian Agama lebih unggul satu tahap karena kita memiliki dua, yang dasar yang kita punya kayak UPI, tambahannya kita punya juga, apalagi ada tahsin tahfidz di kita ini harus 30 juz sebelum beres, 30 juz ke 30 minimal ya, satu juz 30 itu selama beberapa semester, dan juga tahsin membaguskan bacaan Quran. Dibikin setiap fakultas itu ada, setiap orang yang mau lulus itu harus lulus dulu tahsin dan tahfidz. Apa kurangnya gitu. Jadi kita anak-anak kita ini sebetulnya mau disebar kemana aja juga siap. Mau ke negeri, mau ke maksudnya yang umum, dia sekolah umum kayak SD gitu, bisa. PIAUD juga sama, mau disebar kemanapun itu pasti bisa. Jadi itu yang tidak disadari sama orang-orang gitu maksudnya. Kirain masuk PGMI itu ada tambahan apa gitu yang memberatkan, enggak kok. Cuman beberapa pengantar keilmuan saja yang berhubungan dengan itu. Kayak Ibu MPI gitu. S2 MPI dengan S2 Adven di UPI apa bedanya? Ibu kan belajar bahasa Arab. Ya, sama siapa? Pak Badru atau sama siapa? Prof Badru ya? Atau sama siapa? Badru. Ya, Prof Badru. Prof Badru kan dosen UIN juga di sini, di Usyuluddin. Di UPI nggak belajar. Tapi Ibu kalau di sini misalnya ada yang ngajar di SD, SM negeri, misalnya SMP ada, ya udah, berarti itu ilmu Ibu yang nanti akan, misalnya Ibu S1-nya itu bukan MPI, misalnya S1-nya itu adalah pendidikan dasar misalnya ya, kuliah lagi di, berarti kan ternyata ilmu tambahan dari Ibu yang nanti akan bisa menambah hal-hal yang ada di sekolah. Karena bagaimanapun juga nggak bisa disatuin, PGSD, PGMI itu beda. Kurikulum beda, cara penanganan beda, habit juga beda, dan seterusnya. Ya, nah itu mungkin Ibu Bapak ya, silakan direnungkan saja untuk SWOT analisis, kira-kira yang mana yang Ibu pilih nanti itu, ya bosnya buat latihan di rumah. Untuk soal UAS nanti saya kasih satu studi kasus, silakan Ibu Bapak analisis dengan SWOT analisis, lalu kasih komentar. Saya atau pengalaman Ibu Bapak, oh ini sama seperti di sekolah saya Pak, tapi sekolah saya mah penanganannya kayak gini. Oh sama, pernah saya dengar Pak, baca di koran. Oh saya pernah dengar di sekolah teman kayak gini gitu. Jadi itu perbandingannya itu adalah pengalaman experience. Kadang-kadang experience itu melebihi apa yang kita baca di buku. Oke. Makasih Ibu Bapak, mohon maaf saya harus ke Jakarta langsung, saya masih di Bandung ya, tapi ada acara, jadi silakan siapkan. Pokoknya soal yang paling gede nilainya itu soal tentang SWOT. Sisanya mah ada tambahan saja buat Ibu Bapak lah ya.
Kalau misalnya bisa mengerjakan ya bagus, kalau enggak juga nggak masalah. Tapi yang SWOT ini sangat penting sekali karena salah satu cara kita mengukur SDM, lalu cara kita mengukur keuangan atau mengukur tadi ya aset atau apa itu pasti dengan SWOT. Langkah kita ketika mengambil keputusan juga dengan SWOT analis. Apakah keputusan ini ada keuntungannya? Kalau saya mengambil keputusan ini, apakah bagus apa tidak? Kelemahannya apa? Kesempatannya bagaimana? Apa ancamannya jika kalau saya mengambil keputusan ini? Dan gitu sama aja sebetulnya. Semua hal yang kita lakukan day by day, setiap hari, setiap every step, ya, setiap langkah yang kita ambil kalau di SWOT analisis sebetulnya lancar semuanya. Ibu mau beli mobil baru pakai SWOT analisis. Ibu mau beli rumah baru pakai SWOT analisis. Ancamannya apa? Misalnya ancaman dari istri mungkin ya. Kalau ancaman dari istri misalnya yang tidak setuju kan gitu. Sangat simpel kan ya. Bu, Oma mau beli mobil baru, ancamannya dari siapa Pak kira-kira kalau di SWOT? Ya dari istri, dari siapa lagi gitu. Istri yang melotot mungkin kan gitu kan ya. Ngapain beli mobil baru lah, kayak paling gitu. Nah itu yang menjadi alasan kenapa SWOT ini bisa menjadi salah satu andalan sampai saat ini ya. Jadi harus dan mungkin bisa dipakai untuk tesis ibu bapak juga nanti ke depannya. Pak, saya mau menganalisis sebuah sekolah khusus dengan analisis SWOT bisa nggak? Sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi menjabarkan 4 buah tadi ya, 4 buah icon yang tadi ada strength, weaknesses, lalu ada opportunity dan ada juga threat itu ancaman dijabarkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya harus segera berangkat hari ini udah 5:30 dan ditunggu besok pagi, jadi saya memilih untuk berangkat hari ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan ada banyak ilmu yang bisa diambil dari saya untuk Ibu Bapak. Saya yakin Ibu Bapak lebih berpengalaman, Ibu Bapak lebih punya ilmu yang banyak gitu. Tapi saya cuma coba sharing dari apa yang sudah saya dapatkan dari pengalaman saya, dari studi saya dan juga khususnya praktek yang langsungnya yang biasa saya hadapi dari sejak dulu gitu ya, menangani masalah organisasi pendidikan gitu ya, termasuk kuliah dan juga MI madrasah gitu. Karena saya juga punya madrasah Bu di UIN Sunan Gunung, jadi kan punya madrasah di sini angkatan ketiga dan itu peminatnya banyak tapi ya gitu. Ada kekuatan, ada kelemahannya, ada kesempatan dan ada sebagainya gitu. Siswanya banyak, makanya kita menolak beberapa 100 siswa itu dan bayarannya mahal, tapi orang mau aja menyekolahkannya gitu. Padahal kita baru angkatan ketiga loh. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita mungkin ya. Kelemahannya ya kita masih belum ada kelas dan sebagainya. Zamannya banyak sekali sekolah-sekolah yang sejenis gitu dan sebagainya. Kita bikin sekolah di MI di UIN ini kayak seperti lab schoolnya UPI aja kayak gitu ya. Jadi orang karena mau menyekolahkan karena percaya sama siapa penyelenggaranya sebetulnya gitu ya, UIN-nya itu. Lihat UIN-nya saja mereka udah percaya. Gitu Bu. Makasih, tapi mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah yang banyak juga gitu ya yang harus diselesaikan. Makanya kalau dengan SWOT analisis sebetulnya semua masalah insya Allah bisa lebih terbuka lah ya, kita bisa melihatnya secara. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada pernah menyinggung Ibu Bapak atau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.